Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya lanjutkan lagi ya pelajarannya untuk engine EPI yang kita pelajari yaitu rangkaian elektrikalnya. Yang kemarin udah saya jelaskan tentang rangkaian daya. Sekarang kita ketemu lagi akan membahas tentang rangkaian ground. Hari ini yang kita bicarakan adalah rangkaian ground. Oke, coba perhatikan di engine ini. Jadi engine ini ada rangkaian di dalam engine ini, yaitu rangkaian elektrikalnya. Kalau rangkaian elektrikalnya tidak berfungsi, maka engine ini juga tidak berfungsi. Nah, untuk rangkaian groundnya seperti gambar di samping ini ya, seperti gambar ini. Jadi ada tiga ya komponen utama elektrikal. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah ECU atau engine ECU, yang ketiga adalah aktuator. Nah, ketiga komponen elektrikal ini tidak akan bisa berfungsi apabila tidak ada ground. Ya. Jadi ground itu luar biasa fungsinya. Jadi dari beberapa komponen ini berfungsi dengan baik, kalau groundnya nggak bagus, atau cara merangkai groundnya salah, ya salah. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi di slide berikutnya ya. Kita lanjutkan yang lebih dalam. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan tekan loncengnya ya, biar kalian tahu lagi pelajaran-pelajaran terbarunya. ECU mesin memiliki tiga rangkaian ground dasar seperti berikut. Yang pertama, ground untuk operasi ECU mesin atau E1. Terminal E1 adalah terminal ground unit ECU mesin dan biasanya terkoneksi ke bagian mesin seperti blok silinder. Jadi di sini yang pertama untuk ground dari ECU itu adalah E1. Ya. Jadi semua arus yang masuk ke ECU itu nanti akan disalurkan lewat E1. Ini yang disalurkan untuk dibuang. Dan E1 ini biasanya terkoneksi dengan blok silinder yang ada pada engine. Oke ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua, sensor ground atau E2. Ini E2. Ya, E2. Ini sensor ground. Jadi semua arus atau voltase yang masuk ke sensor nanti akan keluar melewati E2. Dan E2 ini terkoneksi dengan E1. E2 sensor ground, E1 ECU ground. Untuk apa E2 dan E1 harus terkoneksi? Untuk mencegah sensor agar tidak salah mendeteksi nilai voltase dengan cara menjaga potensial sensor ground dan potensial ground ECU mesin pada level yang sama. Ya, jadi ini harus terkoneksi. Dalam pembacaannya juga harus sama. Jadi arus atau voltase yang masuk ke sensor dan nantinya dikirim ke ECU harus sama. Makanya dia harus terkoneksi. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ground untuk operasi aktuator atau E1. Tadi ground ECU sudah kita bahas, yang kedua ground sensor sudah kita bahas, sekarang ground untuk aktuator. Jadi yang tadi di depan sudah saya bahas bahwa semuanya ini membutuhkan ground ya.
Nah, sekarang untuk E1. Nah, ini E1 nih gambarnya, udah kelihatan ya. Jadi semua arus yang masuk ke aktuator, dia nanti akan keluar melewati E01 dan ke engine ground. Masuk ke engine ground. Semuanya itu bermuaranya di sini. Ya, jadi arus yang dari aktuator masuk ke E2. Ke E01 ya, masuk ke E01. Jadi secara umum kalau terjadi kesalahan di antara kedua komponen elektrikal ini, salah satunya bisa disebabkan dari dua ground ini, yaitu E1 dan E01. Ini yang langsung keluar ya. Kalau yang E2 ini masuk dulu, terkoneksi dengan E1. Jadi mobil ngadat itu bisa hanya disebabkan oleh groundnya saja. Oke ya, dari sini tentang rangkaian ground, 3 rangkaian ground ini udah tahu semuanya. Kalaupun belum bisa belum paham atau belum mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung di kelas Google Classroom. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.